Selamat pagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi menghadirkan informasi pertama. Diduga akibat konflik tanah antara desa Bugalima dengan desa Ilepati di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, puluhan rumah warga dibakar dan satu warga meninggal dunia. Ya, perang antar desa di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT ini kembali terjadi pemirsa. 49 unit rumah warga desa Bungala terbakar, satu warga meninggal dunia dan 4 warga lainnya ini tertembak senapan rakitan. Sementara untuk mengantisipasi perang tanding susulan, sejumlah aparat polisi dan Kodim Larantuka disiagakan di lokasi kejadian. Dua pria diduga preman ditangkap polisi lantaran nekat memungut biaya parkir ilegal di sebuah minimarket di Bandar Lampung. Pelaku diduga preman ini dibekuk Polresta Bandar Lampung di sebuah minimarket di Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Barang bukti yang berhasil disita yakni sejumlah uang yang diduga dari pungutan liar. Anggota kelompok preman ini kerap meminta sejumlah uang ke pengunjung minimarket dengan dalih biaya parkir kendaraan padahal lokasi minimarket ini gratis. Warga sudah lama resah dengan aktivitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tiara Harahap, selamat pagi. Selamat pagi Rati. Akhirnya bisa siaran sama Rati lagi ya Akhirnya bisa siaran lagi walaupun kita merah kuning ya, kurang satu hijau ya. Dar-derdor ya warnanya. Setelah 2 hari kemarin ya kita disibukkan dengan adanya pelantikan gitu ya. Hari ini ada yang Day One kerja nih kayaknya Rati ya. Day One apakah memang sudah kerja hari ini? Apakah mungkin masih konsolidasi, masih juga mungkin komunikasi, penyesuaian dan lain sebagainya. Berbicara mengenai penyesuaian kerja, kita akan memantau juga bagaimana sebenarnya dengan kabinet dari Merah Putih, Prabowo Subianto. Ini udah ada kritikan loh, Ti. Karena rame. Karena pertama dibilang anggarannya akan banyak, kemudian mengatakan akan tumpang tindih kebijakan dan lain sebagainya. Padahal kan belum mulai kerja, udah dikritik. Nah itu yang nantinya akan dibahas ya, karena memang cukup banyak sih bener Rati, 109 orang ya kemarin ya yang kemudian ini dilantik. Nah apakah ini akan efektif gitu ya? Apakah justru dengan dipecah di berbagai sektor, di berbagai pihak ini justru akan membantu ke depannya? Itukah yang akan dibutuhkan Indonesia, yang akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi ya. Ya, kita juga akan hadirkan informasi yang lain dulu ya Tiara. Kita ke informasi Polsek Sungkal Medan mengungkap kasus tawuran antar remaja. Kasus tawuran antar remaja dengan mengamankan 2 pelaku, 17 pelaku diantaranya 20 pelaku dan 17 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Ya, video tawuran antara geng motor terjadi di Jalan Orde Baru, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tawuran tersebut, Sion Fernando Manurung 18 tahun pemirsa meninggal dunia. Korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Polisi pun terus memburu pelaku utama pembacokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tak terima ditegur membuang sampah sembarangan, seorang lansia tewas usai berduel dengan pria paruh baya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Iya pemirsa, sebelumnya terlihat pelaku ini mendekati korban sambil menegur. Tak terima atas teguran bernada tinggi tersebut, korban menampar wajah pelaku hingga membuat emosi pelaku ini memuncak dan membuat korban ini terkapar. Akibat luka parah yang diderita, korban 72 tahun ini meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus duel maut ini masih ditangani aparat Reskrim Polsek Johar Baru. Dari Jakarta kita ajak pemirsa ke Palembang. Ini reka ulang kasus pembunuhan di Kertapati Palembang berlangsung dengan ricuh. Keluarga korban yang masih dendam beramai-ramai memukuli tersangka
yang sedang dikawal polisi. Berulang kali pemirsa tersangka Robi 20 tahun ini mendapat pukulan dari keluarga korban. Hingga akhirnya situasi yang sempat memanas bisa dikendalikan petugas. Rekonstruksi kasus pembunuhan digelar petugas Polsek Kertapati Palembang. 14 adegan saat terjadinya pembunuhan terhadap korban Denny 42 tahun diperagakan tersangka dan para saksi. Kasus pembunuhan terjadi pada tanggal 6 Oktober 2024 lalu. Korban mengalami 4 luka tusuk senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Seorang warga Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit tewas diserang buaya saat mandi di tepi sungai di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Korban diketahui baru saja memanen buah kelapa di kebunnya dan pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya yang memang berada di tepian sungai. Korban tidak menyadari saat itu ada seekor buaya muara berukuran besar yang tiba-tiba menyerang dan berupaya untuk menyeret ke air. Korban sempat berteriak meminta tolong, warga yang datang langsung membantu dengan menarik tubuh korban dari gigitan buaya. Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan, buaya berhasil kabur walaupun sudah terkena tombak warga. Warga khawatir warga desa lainnya akan menjadi korban serangan buaya selanjutnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan mengakibatkan atap Stadion Wibawa Mukti porak-poranda hingga berterbangan ke area luar stadion. Menurut warga, atap stadion tersebut berhamburan setelah diterpa angin kencang dari arah selatan sebelum hujan deras turun. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut, pemirsa. Selain merusak atap stadion, angin kencang juga merusak kios para pedagang yang ada di Taman Hati yang berada di luar Stadion Wibawa Mukti. Baik, kita sudah sajikan beragam informasi untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Cawang. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Brigadir Haikal. Selamat pagi, Brigadir Haikal. Bagaimana informasi lalu lintas di sana? Silakan. Ya, baik. Selamat pagi Rati dan Tiara, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur, di mana situasi arus lalu lintas memasuki jam perkantoran. Situasi arus lalu lintas khususnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Namun dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai cenderung tersendat juga pada pagi hari ini. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi terpantau ramai cenderung tersendat pada pagi hari ini. Dapat kami simpulkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memang di kawasan Cawang Penas khususnya terpantau ramai cenderung tersendat dikarenakan adanya antrian traffic light di kawasan ini selepasnya kembali normal. Namun demikian banyaknya masyarakat yang khususnya pejalan kaki yang tidak menggunakan jembatan penyeberangan ketika menyeberang di kawasan Cawang Penas ini menjadi perhatian yang perlu diperhatikan bagi para pengendara, karena sangat berbahaya sekali apabila Anda tidak menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan bagi para pejalan kaki, gunakan fasilitas penyeberangan yang memang sudah disediakan. Adanya jalur bus Transjakarta yang masih dilalui oleh para pengendara juga menjadi perhatian pada pagi hari ini, karena jalur bus Transjakarta hanya boleh dilewati oleh khususnya bus Transjakarta. Dan juga banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti melawan arus dan tidak menggunakan helm serta menggunakan trotoar sebagai jalurnya merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang perlu diperhatikan pada pagi hari ini. Selain informasi arus lalu lintas, kami juga akan menginformasikan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia. Dari laporan IRSMS Korlantas Polri bahwa terjadi 190 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia
30 luka berat dan 244 orang luka ringan. Dari 190 kasus laka lantas tersebut, 73,5% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu selalu berhati-hati dan selalu patuhi aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan tidak lupa kami mengingatkan, kepolisian masih menggelar operasi zebra guna menekan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sampai dengan nanti tanggal 27. Untuk itu perhatikan selalu kelengkapan kendaraan Anda. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari kawasan Simpang, maksud kami dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Kembali ke studio bersama rekan di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Haikam melaporkan langsung kondisi lalu lintas di sekitaran Cawang yang nantinya juga pasti akan bisa diantisipasi ya bagi Anda yang akan beraktivitas dan melewati wilayah tersebut. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Sehari pasca dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Han Zeng. Dalam pertemuan ini, Gibran dan Han Zeng membahas mengenai kerjasama yang sebelumnya akan terus dilanjutkan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Wapres Gibran menyambut positif kunjungan tersebut dan berkomitmen untuk meneruskan kerjasama yang telah dibina selama 75 tahun Indonesia dan RRT di berbagai sektor. Wapres RRT Han Zeng juga menyambut positif pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai kepala pemerintahan yang baru dan mendorong perkuatan kerjasama di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Ya. Prabowo juga melantik 56 wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih dan 5 pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pembacaan keputusan Presiden beserta nama-nama yang dilantik dan jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Setelah pembacaan sumpah jabatan, para 7 menteri koordinator satu persatu menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini juga disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Senin sore, Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih. 56 wakil menteri ini membacakan sumpah jabatannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembacaan sumpah jabatan para wakil menteri dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para wakil menteri ini akan melakukan tugas sesuai dengan penempatan mereka masing-masing. Dalam distribusinya ada sejumlah kementerian yang memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Setelah pelantikan, rencananya menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah menteri baru Kabinet Merah Putih melakukan serah terima jabatan dengan pejabat menteri sebelumnya di kantor kementerian masing-masing. Upacara serah terima jabatan di kantor Kementerian Perdagangan berlangsung Senin siang 21 Oktober 2024.
Budi Santoso dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Zulkifli Hasan yang kini terpilih sebagai Menteri Koordinator Pangan di Kabinet Merah Putih. Keduanya menandatangani berita acara serah terima jabatan. Menteri Perdagangan baru Budi Santoso mengaku terharu dengan jabatan yang kini diembannya. Pasalnya sebelumnya Budi Santoso pernah menjadi Sekjen di Kementerian Perdagangan. Ia juga pernah menjadi Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei, Kepala Biro Keuangan, dan sejumlah jabatan strategis lainnya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melaksanakan serah terima jabatan dengan 3 Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 3 menteri yang melakukan sertijab bersama Nadiem adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Nadiem menjalani sertijab dengan 3 menteri karena Presiden Prabowo Subianto telah memecah Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Oh, masih ada lagi? Baik. Serah terima jabatan dilakukan pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya pada Senin siang. Kedua menteri baru itu akan langsung bekerja, salah satunya dengan menyusun struktural masing-masing kementerian karena sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi satu. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya akan fokus pada konsolidasi internal terkait SDM dan penyusunan eselon 1. Sedangkan target Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam 6 bulan pertama akan fokus pada beberapa inisiatif hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan stakeholder dan pemasaran kalender event berbasis digital 5.0. Adapun Sandiaga Uno mengaku mendapat tawaran dari United Nations World Tourism Organizations atau UNWTO untuk menjadi sekjen. Tim TV One mengabarkan. Upacara serah terima jabatan Menteri Pariwisata. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Partai Golkar menggelar syukuran ulang tahun yang ke-60. Acara ini dihadiri para mantan ketua umum, tokoh senior hingga para menteri dan juga wakil menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih. Dalam acara ini turut hadir diantaranya Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mantan Ketua Umum yang juga tokoh senior Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, dan elit Partai Golkar lainnya. Acara tersebut merupakan rangkaian HUT Golkar, puncak acara akan digelar pada bulan Desember mendatang. Kami dari DPP Partai Golkar dengan seluruh segenap keluarga besar Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran atas kepercayaannya dengan menjadikan kader Partai Golkar menjadi pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di mana kami 8 orang menterinya dan 3 orang wakil menterinya. Inilah sebuah tanda bahwa Partai Golkar secara terus-menerus mempersiapkan kader bangsa untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Pak RB mungkin melihat Kabinet Prabowo Subianto saat ini gimana Pak RB dan 8 menteri dari Golkar juga, seperti apa tanggapannya? Ya, kita harapkan bahwa kabinet ini bisa jadi satu dan kemudian di bawah pimpinan Pak Prabowo, saya yakin beliau bisa menyatukan langkah sehingga dengan demikian Indonesia makin baik. Pemirsa, seorang pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar meninggal dunia dengan luka bekas jeratan tali di lehernya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudi Simamora atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Pelaku ditetapkan tersangka dan ditahan sehari setelah pelaku ditangkap dari rumahnya. Pelaku diduga telah 2 kali menistakan agama. Sebelumnya warga menggeruduk rumah Rudi Simamora di Jakan Medan Bijay, kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi warga dipicu video dugaan penistaan agama yang diunggah Rudi Simamora di akun sosialnya.
Pemirsa, pemeran wanita film berjudul Keramat Tunggak Rumah Produksi Kelas Bintang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi dan divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Tunggak Sri Rejeki Marsinta digelar di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran atas perbuatan yang dilakukan pelaku dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kuasa hukum pelaku akan melakukan koordinasi terhadap kliennya. Adapun vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara. Pemirsa, di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pedagang makanan menjadi korban pencurian oleh orang tidak dikenal. Karena digedam, korban tidak sadar saat dompet berisi sejumlah uang tunai diambil oleh pelaku. Inilah detik-detik aksi pencurian dengan modus gendam yang terjadi di kawasan Desa Tanggul, Wonoayu, Sidoarjo yang terekam kamera CCTV. Tampak seorang wanita berkerudung merah dengan mengendarai sebuah motor metik datang ke sebuah warung makanan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pemotor wanita yang datang ke warung makanan itu berhasil melarikan sebuah dompet berisi uang tunai lebih dari 1,2 juta rupiah milik pemilik warung. Sarti Ningsih, korban gendam, menjelaskan pelaku berpura-pura sebagai pembeli yang akan memesan makanan 30 bungkus. Berbekal CCTV, pemirsa, korban melaporkan kasus pencurian ke Polsek Wonoayu, Sidoarjo. Aksi pencurian kendaraan roda 4 terjadi di Masjid Al-Aziz, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rajasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari CCTV, pelaku terlihat mengincar parkiran masjid dan dari keterangan pengurus masjid, korban ini hendak sholat dan memang merupakan jamaah yang biasa sholat di masjid. Kasus pencurian kendaraan ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, kita bergeser ke Medan, Sumatera Utara. Seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya tiba-tiba dibacok oleh tetangganya sendiri. Korban tewas di tempat dengan luka bacok di kepala dan juga leher. Paidi, 70 tahun, pemirsa, menjadi korban pembacokan yang dilakukan Ahmad Heriadi, 38 tahun, tetangganya sendiri. Korban duduk di depan rumahnya di Jalan Masjid Desa Seismayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang lewat kemudian ditegur korban, diduga tidak senang. Pelaku pulang ke rumahnya dan mengambil parang kemudian mendatangi korban. Pelaku pun langsung membacok korban. Dari keterangan warga, pelaku diketahui menderita gangguan jiwa dan telah berulang kali masuk rumah sakit jiwa dan sudah diamankan di Mapolsek Sunggal. Selanjutnya, pemirsa, seorang pasien rumah sakit khusus daerah di Dadi Makassar meninggal dunia dengan luka bekas jeratan tali di lehernya. Polisi menangkap 2 perawat sebagai tersangka di balik kematian korban. 2 perawat ditetapkan sebagai tersangka setelah seorang pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa meninggal dunia karena diduga mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Pasien meninggal dunia setelah mengalami patah tulang leher. Sebelumnya ini, korban S, 42 tahun, dibawa keluarga ke rumah sakit karena mengamuk. 2 pelaku diduga tidak dapat menangani korban hingga meminta bantuan pasien lainnya yang juga menderita gangguan jiwa. Kesalahan prosedur penanganan ODGJ inilah yang membuat korban akhirnya meninggal dunia. Baik, untuk mengetahui mengenai kasus ini kita akan bergabung langsung dengan Bapak Aswan selaku keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aswan. Baik, waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak, Pak Aswan. Ini bagaimana kronologinya dan apakah memang benar ada salah penanganan medis di situ, Pak? Baik, benar, Bu. Jadi iya, seperti apa, Pak Aswan?
Baik, pada hari Jumat itu saya mengantarkan keluarga saya selaku paman saya atas nama Sahrullah pada hari Jumat tanggal 18. Saya tiba di Rumah Sakit Carit itu pukul 12.00. Setelah itu saya mengantarkan paman saya masuk di ruang IGD. Ya, kemudian Pak? Nah, kemudian di ruang IGD itu pasien dipertanyakan oleh dokter bilang tujuannya mengantarkan papanya ke sini itu karena apa? Nah, adapun ibu orang tua korban itu menanyakan ke dokter bahwa di rumah itu dia tidak mau diam, keluar rumah terus, makanya diantarkan ke rumah sakit karena takutnya nanti ada korban. Setibanya di rumah sakit jiwa, kemudian apakah korban juga mengamuk sehingga harus ada penanganan yang diduga penanganannya kurang tepat sehingga korban ini meninggal penuh dengan luka? Baik, pada saat mengantarkan paman saya itu ke rumah sakit, dia dalam keadaan membaik atau bisa dibilang tidak mengamuk. Baik, setelah itu penanganan yang kemudian dilakukan seperti apa, Pak Aswan? Namun ini paman saya pada saat di ruang IGD itu dia tidak mau tenang di ruang IGD, dia keliling di ruang IGD terus duduk lagi di depan pintu masuk ruang IGD. Makanya ada pihak rumah sakit yang mengatakan lebih bagus mungkin kalau kita ikat saja di tempat tidur. Ya Pak, kalau dari pihak keluarga sendiri memang ini melihatnya apakah ada dugaan penanganan yang salah atau seperti apa? Dan kemudian apa komentar atau apa tanggapan dari pihak rumah sakit korban ini ditemukan dengan luka-luka bahkan diduga mengalami patah leher? Baik, setelah saya mendapatkan informasi bahwa paman saya meninggal, saya langsung menuju ke rumah sakit. Setelah saya sampai di rumah sakit, saya langsung meminta untuk diperlihatkan jenazahnya. Setelah saya lihat jenazahnya itu terdapat di bagian muka ada luka di atas luka sobek, terus di bawah pelipis mata luka sobek juga, dan di bagian leher ada bekas jeratan tali merah lebam. Ya. Nah, disitulah timbul kejanggalan. Baik. Oke. Halo. Ada kejanggalan yang kemudian ini diduga oleh pihak keluarga. Nah, langkah setelah ini akan seperti disitulah apa, timbul Pak Aswan? kejanggalan. Baik, pada saat itu disitulah timbul kejanggalan bahwa ini paman saya meninggal dalam keadaan tidak wajar karena ada beberapa luka yang saya dapat di bagian tubuhnya. Ya, apa yang akan dilakukan keluarga, pihak keluarga setelah ini, Pak Aswan? Setelah itu saya langsung membuat laporan ke Polrestabes Makassar. Baik, apa harapan keluarga Pak terakhir terkait kasus ini? Baik, harapan keluarga itu terkait kasus ini bagi kami ini kan meninggal dia dengan tidak wajar di rumah sakit. Pihak keluarga meminta untuk pihak yang terkait di rumah sakit, terutama pihak manajemen untuk bertanggung jawab atas apa yang menimpa keluarga kami. Baik, kita harapkan ada tindak lanjut dari pelaporan dan juga aksi keluarga ya Pak ya. Terima kasih banyak, sekali lagi kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Pak Aswan, sehat selalu. Baik. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan juga 55 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sesaat lagi tetap bersama kami. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Komunikasi Kepresidenan dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian ini menjadi sorotan karena lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Bertambahnya jumlah pos karena dipecahnya 9 kementerian menjadi 21 kementerian. Beberapa kementerian yang dipecah diantaranya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dipecah menjadi 2 kementerian. Tak hanya jajaran menterinya yang dianggap gemuk, jumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih hingga 55 wakil menteri juga menjadi sorotan. Sejumlah pos menteri bahkan memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Sebut saja Menteri Perekonomian yang memiliki 3 wamen, Menteri Badan Usaha Milik Negara memiliki 3 wamen, Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri masing-masing memiliki 2 wakil menteri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi masing-masing 2 wakil menteri. Kabinet Prabowo Gibran juga memiliki 7 menteri koordinator, lebih banyak dari menteri koordinator presiden sebelumnya. Lantas, akankah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan berjalan efektif? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini dia ya Rati ya, yang lagi disorot publik nih. Banyaknya kementerian yang saat ini jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya ya, yang kemudian dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya juga. Iya, gitu ya. hak prerogatif dari Pak Presiden. Prabowo Subianto. Betul. Tapi kalau banyak yang mengkritisi ini sebenarnya anggarannya gimana, tumbang tindih atau tidak, kemudian apakah bisa efektif nanti langsung bekerja cepat begitu, atau justru ada honeymoonnya dulu bulan madu biasanya kan penyesuaian. Nah itu sebenarnya yang dikepoin sama masyarakat ya. Kita akan langsung membahasnya pemirsa di perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang hadir. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Bang Andre, sehat ya? Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Tiara, Alhamdulillah. Rati, Bang Hamdan, Prof Ibnu, sama Bang Andreas yang ada di Zoom. Oke, sudah di-spill duluan ini narasumbernya. Di sebelahnya sudah ada Bang Hamdan, Pak Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pak Hamdan, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Hamdan. Assalamualaikum. Sehat ya. Kemudian juga Prof Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Pagi, Prof. Pagi, Mbak Rati. Dan melalui sambungan Zoom ya, sudah ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Ya, selamat pagi Bang Andreas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami. Ya. Oke, kita ke Bang Andre Rosiade terlebih dahulu ya. Bang, ini kan 2 hari ini sudah hektik banget pelantikan presiden. Kemudian juga kemarin sudah dilantik para menteri, wakil menteri, begitu ya. Tapi kalau Bang Andre melihat sebagai sosok yang kemudian ini juga dekat dengan Pak Prabowo, satu partai begitu ya. Orang-orang yang sudah ditempatkan di kabinet dan juga di kementerian masing-masing sudah tepat belum kalau menurut Bang Andre? Ya. Jawabannya masih tepat lah nih ya. Ya, jadi begini Rati, Tiara ya. Hari ini masih ada pelantikan kalau nggak salah. Kepala badan ya, Bro? Betul. Kepala badan. Jadi tentu pemilihan menteri dan wakil menteri ini tentu berdasarkan sekali lagi kompetensi. Ya, itulah dasar Pak Prabowo dan Mas Gibran memilih para pembantunya. Kompetensi. Nah, tapi tentu sekali lagi kita nggak boleh nih menjudge seseorang tidak punya kompetensi kalau kita belum melihat kinerjanya. Itu yang penting. Ya, yang kedua tentu sekali lagi Pak Prabowo juga akan terbuka kalau memang nanti setelah di perjalanan hari mereka bekerja tapi tidak punya kompetensi dan kemampuan, tentu akan dievaluasi. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua adalah sekali lagi saya ingin sampaikan, anggota kabinet ini adalah putra dan putri terbaik bangsa. Yang dilihat oleh Pak Prabowo ya, mereka selain punya kompetensi, mereka juga punya komitmen. Ya, komitmen mulai dari komitmen anti korupsi. Karena sekali lagi Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan kita harus jangan korupsi. Ya, dan termasuk ada pembekalan terkait itu ya. Pembekalan khusus di Hambalang. Nanti insya Allah akan ada pembekalan lagi di Magelang. Ya. Lalu yang kedua, mereka ini selain punya kompetensi, punya komitmen.
anti korupsi, melayani masyarakat, juga komitmen melaksanakan program prioritas Pak Prabowo. Intinya apa? Mereka ini orang-orang yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka membantu menjalankan pemerintahan. Itulah dasar pemilihan kabinetnya Pak Prabowo. Oke, itu hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi juga banyak kritikan yang masuk, nanti mungkin Prof. Ibnu bisa menambahkan terkait anggarannya, kemudian juga terkait tumpang tindih kebijakan. Pasti belum nambah dong ya. Betul sekali. Bahkan ini termasuk kabinet yang gemoy, sangat gemoy dibandingkan pemerintahan sebelumnya, kecuali yang Dwi Kora itu kan. Satu kita jawab ya. Pertama soal anggaran. Anggarannya ini kan kita APBN 2025 kan sudah ada. Itu jauh disahkan sebelum menteri-menteri dan kepala badan ini dilantik. Jadi intinya apa? Intinya kabinet ini akan berjalan berdasarkan APBN 2025. Nah, APBN 2025 itu sudah ada koridor anggarannya, aturannya. Jadi mereka akan berjalan dengan sesuai anggaran APBN 2025. Sehingga nanti karena sudah ada aturan, koridor, dan memang anggaran sudah disiapkan. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Karena sekali lagi Pak Prabowo karena merupakan pemerintah berkelanjutan dari Pak Jokowi. Jadi APBN 2025 itu sudah disesuaikan dengan postur kabinet Pak Prabowo. Jadi tidak terlalu perlu khawatir. Bahkan sehingga nanti anggaran itu akan fokus. Misalnya menteri yang anggarannya gemuk dulu. Ya, itu dengan ada pemecahan itu akan lebih efektif anggarannya di masing-masing kementerian. Karena sekali lagi, kenapa kementeriannya gemuk ya? Karena memang ingin lebih fokus ya, dan lebih spesialisasinya kepada bidang-bidang yang sangat penting. Jadi intinya apa? Gemuk ini dalam rangka merespon permasalahan yang lebih kompleks, merespon isu-isu yang lebih kompleks. Sehingga dengan itu ya kita berharap para menteri ini benar-benar fokus ya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Tepat sasaran begitu ya. Memang ingin tepat sasaran karena gini, Pak Prabowo tuh punya target apa sih? Pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi harus ada terobosan. Nah, salah satunya terobosannya adalah kementeriannya fokus kepada bidang-bidang yang memang spesialisasinya di situ. Misalnya lingkungan, dulu kan Kementerian LHK, lingkungan dan kehutanan. Sekarang ada Kementerian Lingkungan, ada Kementerian Kehutanan. Lalu Menteri PUPR, ada Menteri PU sekarang, ada Menteri Perumahan sekarang. Di komisi saya nih, ada Menteri Koperasi dan UMKM. Ya, ada sekarang Menteri Koperasi, ada Menteri UMKM. Jadi ingin fokus sehingga masyarakat tuh betul-betul merasakan bahwa kehadiran menterinya bisa menyelesaikan problem yang ada di tengah masyarakat. Itu yang kita tunggu ya, Bang Ade ya. Tapi Pak Hamdan, kalau melihat tadi Bang Ade sempat menyinggung ya, ini sebenarnya butuh waktu gitu, nggak ada salahnya juga, hanya butuh waktu aja. Tapi berapa lama pertanyaannya kalau Anda melihat, karena kan bedanya cukup jauh ya, dari yang tadinya menteri ini ada 34, sekarang jadi 48 begitu. Cukup jauh, penyesuaiannya tadi yang seperti sudah disinggung, ini kira-kira berapa lama ya? Jadi sejatinya sebetulnya kementerian-kementerian ini tugas dan fungsinya sama seperti sebelumnya. Jadi dapat dikatakan tidak ada yang betul-betul baru. Tugas fungsinya sudah distipulasi bahkan di undang-undang. Jadi kementerian yang memang sudah ada sebelumnya bisa langsung bergerak dengan cepat. Kementerian Pertanian misalnya. Tapi ada yang nggak tahu kantornya di mana. Nah, bekerjanya masih koordinasi dengan wamennya dan pihak-pihak lainnya. Betul. Jadi kan kita memahami bahwa terkadang kita memang harus slow down. Take one step back, tapi to run faster. Ini yang dilakukan. Take one step back, but you can run faster. Karena kenapa? Karena terjadinya terfokus, kabinet yang terfokus. Jadi setiap menteri dan wakil menteri itu menangani bidang-bidang yang memang membutuhkan jawaban-jawaban strategis. Ada istilah di dalam manajemen itu yang dipopulerkan oleh Profesor Chandler, structure, follow strategy. Struktur, nomenklatur itu mengikuti strategic goals-nya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Andre. Target utamanya apa? Misalnya percepatan ekonomi yang tumbuh hingga 8%. Terus kemudian Pak Prabowo sangat berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrim dari Indonesia. Yang sekarang itu sekitar 0,8% dalam waktu 1-2 tahun. Maka perlu ada seperti yang disampaikan Bang Andre, perlu ada terobosan-terobosan. Inilah yang akan diupayakan dengan kementerian yang terfokus
yang sebetulnya dengan spesialisasi sebetulnya menjadi lebih ramping. Karena waktu, ingat ketika kita berbicara budget, time is also money. Pasti. Dengan yang terspesialisasi dan terfokus, tiap menteri dan wakil menteri mempunyai lebih banyak waktu untuk menargetkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Saya berikan asumsi misalnya begini. Satu menteri misalnya, menteri tadi Bang Andre bilang menteri koperasi dan UMKM. Dia harus membagi waktunya setiap hari. Andaikan dia bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, ataupun jam 10 malam, dia kerja 16 jam. Dia harus bagi waktu itu, 8 jam, 8 jam. Jadi dalam waktu 1 tahun, itu akumulasi 2.900 jam. Karena harus dibagi. Tapi kalau dia fokus, maka waktunya itu hampir 6.000 jam. Ada kritikan banyak minim fungsi katanya. Banyak struktur minim fungsi. Apakah dalam arti banyak sekali menteri-menteri yang akhirnya dipecahkan, apakah nantinya fungsinya juga jadi semakin sedikit begitu? Tidak juga. Karena, akan fokus justru ya? Karena akan fokus, karena seperti yang disampaikan, ada target-target yang sudah diset oleh Pak Prabowo sebelumnya. Pertanian, misalnya dengan swasembada pangan, kemiskinan, kemudian percepatan SDM, makanya ada kementerian pendidikan, dan riset dikti dengan wakil menterinya agar mereka bisa fokus-fokus. Misalnya ada yang fokus di STEM dan lain sebagainya. Pak Hamdan, nanti juknisnya akan seperti apa sih? Mungkin peraturan turunannya akan seperti apa? Kan karena melihat juga ada beberapa menteri yang memiliki bahkan 2 wakil menteri, 3 wakil menteri, bahkan juga kan sebelumnya ada dirjen dan lain sebagainya. Nanti akan seperti apa bentuknya? Jadi begini, alasan dibalik wakil menteri itu karena kita menghadapi tantangan global yang besar. Ya. Seperti saya beri contoh misalnya di Kementerian Luar Negeri, ya, itu Pak Prabowo menginginkan partisipasi yang lebih aktif Indonesia di kancah global, sehingga Indonesia itu bisa berdiri di garda terdepan, seperti di garda terdepan pergaulan terbangsa, seperti amanah konstitusi, ikut serta dalam perdamaian dunia. Maka setiap wakil menteri itu akan mempunyai tugas-tugas khusus, seperti Pak Anies Mata yang dipesankan untuk mengurusi hubungan dengan dunia Islam. Mungkin yang lain, wakil menteri yang lain akan fokus pada international organization and its regime. Jadi setiap menteri itu, wakil menteri itu mempunyai waktu, atensi yang tepat untuk mencapai target. Dan juga karena statusnya sebagai wakil menteri, maka beliau pun mempunyai gravitas ketika berbicara di dunia internasional. Memiliki gravitas untuk berbicara di dunia internasional. Saya akan minta pandangan Bang Andreas terlebih dahulu yang sudah tersambung melalui Zoom. Bang Andreas, silakan. Ya, terima kasih. Artinya, yang pertama kita lihat bahwa setelah Undang-Undang Kementerian Negara direvisi, ya kita tahu bahwa ya Presiden mempunyai hak prerogatif, dan hak prerogatif itu diperluas dengan tidak adanya batasan atau tidak terbatas untuk ya menyusun kabinetnya. Seberapa aja Presiden menghendaki itu bisa dilakukan, dan ini konsekuensi daripada revisi dari undang-undang tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah kabinet ini, ya ada yang pemecahan yang menurut saya perlu memang. Ya misalnya saya di Komisi 10 itu mitra dan Kemendikbudristek. Kemendikbudristek ini memang dari dulu kita sudah berpikir atau bahkan sudah diusulkan untuk kebudayaannya itu ya berdiri sendiri gitu. Kementerian, karena ruang lingkup kerja dari kebudayaan itu begitu luas gitu. Dan Kemendikbudnya bisa sendiri, risteknya itu kan sudah ada BRIN sebenarnya. Nah, cuma dengan pemecahan yang sekarang, ya saya kira juga ya ada konsekuensinya pasti. Konsekuensinya pada koordinasi, konsekuensinya pada anggaran, konsekuensinya pada ya fungsi tadi gitu. Dan juga sebenarnya seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi kan, teori-teori dan asumsi-asumsi yang bisa terjadi gitu. Tapi dalam prakteknya akan tidak mudah juga gitu. Karena di situ sudah ada dirjen-dirjen gitu. Kalau kita tahu di birokrasi itu ada dirjen-dirjen yang juga sudah mempunyai fungsi itu. Dan seringkali juga wakil menteri misalnya, wakil menteri yang begitu banyak dalam pelaksana, ya Andre kan tahu gitu, Andre Rosiade kan tahu gitu, kita di komisi bermitra dengan menteri itu, wakil menteri itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya pasti juga tidak akan banyak berfungsi juga gitu. Dalam arti bahwa
Ya tugasnya nanti kan gunting pita, terus ya menemani ke sana, mendampingi sana, mendampingi sini. Jadi sebenarnya memang ya kalau boleh saya katakan memang ya, tapi saya melihat bahwa ini memang jumlah kementerian yang begitu banyak ini mudah-mudahan tidak menyulitkan Pak Prabowo sendiri dalam koordinasi nanti. Karena pasti akan banyak hal yang harus dikoordinasikan. Salah satu problem di kita di Republik ini juga adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga gitu. Ketika misalnya kita membuat undang-undang, seharusnya suatu undang-undang itu kalau datang dari pemerintah kan akan lebih mudah untuk digolkan gitu. Tapi seringkali lintas kementerian itu justru menjadi koordinasi lintas kementerian itu justru menjadi hambatan gitu, sehingga kemudian drop di balik untuk dipercepat dan yang lain-lain. Nah, kalau di DPR banyak ya isi kepala, banyak fraksi, anggota dengan variasi pemikiran dan ide itu biasa. Tapi kalau di kementerian itu mestinya di pemerintahan, di eksekutif itu mestinya lebih koordinatif, lebih direktif gitu. Dan seharusnya Pak Prabowo menghitung itu. Tapi ya dugaan saya pasti Pak Prabowo sudah menghitung itu dan dengan janji-janji target yang sudah disampaikan ketika pidato kemarin, seharusnya itu didukung oleh jumlah menteri dan wakil menterinya yang banyak ini gitu. Nah, tapi ya perlu waktu berapa lama untuk bisa mengkoordinir itu juga pertanyaannya. Perlu berapa birokrasi tambahan, perlu berapa anggaran yang harus dibutuhkan ditambahkan di dalam jumlah kementerian dan lembaga yang begini gemuk gitu. Ya kita lihat aja nanti, tentu pasti ada waktu untuk evaluasi gitu. Tapi satu hal yang positif ya, kita tentu lihat bahwa Pak Prabowo berterima kasih terhadap semua yang pernah berjasa, yang pernah membantu beliau di dalam proses pemenangan pemilu kemarin. Oke, jadi poin dari Bang Andreas cukup banyak nih ya terkait anggaran, birokrasi, dan juga fungsi dari wakil menteri sendiri nanti akan berjalan atau tidak. Tapi sebelum kita minta tanggapan dari Bapak-Bapak dan juga Prof. Ibnu, tanggapan seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi pertanyaannya adalah apa nggak tumpang tindih, kan sudah ada dirjen, kemudian juga wakil menterinya banyak banget gitu ya, bahkan ada satu kementerian yang sampai 2 sampai 3. Ini akan seperti apa kalau Prof. Ibnu melihatnya? Hal pertama harus dilihat ini hilangnya kata dan dalam kementerian. Keren nih Bang Andre, Bang Hamdan. Karena kalau ada kata dannya, yang belakangnya keurus. Itu hukum dan HAM. Hanya fokus di hukumnya, HAM-nya kurang. Sekarang dipisah kan? Mudah-mudahan dengan pemisahan itu jadi fokus masing-masing seperti harapan Bang Andre dan Bang Hamdan tadi. Mendikbud dan Ristek jadi 3, ya kan? Dannya hilang semua tuh, berarti menterinya bakal fokus. Nah, masalahnya memang supaya tidak tumpang tidak menyebutnya sinergi yang paling penting. Karena pembangunan itu ada wilayahnya. Katakanlah sebuah wilayah, di situ kan infrastrukturnya masuk infrastruktur, pendidikannya masuk pendidikannya, budayanya masuk. Jadi kalau semuanya masuk ke dalam sebuah wilayah, ya niscaya malah lebih cepat begitu. Ketimbang sendirian yang mengerjakannya. Jadi ngelihatnya atau dikreasikannya jangan membuat tumpang tindih, tapi sinergi gitu harapannya. Tapi kalau Bang Andreas tadi di lapangan kan agak sulit seperti itu. Maksudnya oke lah teorinya bisa saling bersinergi dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya belum tentu. Justru ego sektoral yang muncul. Itulah pentingnya sidang kabinet. Di sidang kabinet itu bukan sidang politik lagi saya kira kalau udah mulai begini ya, sidang kerja ya jadinya. Misalnya dalam hal pembagian anggaran aja dulu sekarang. Kalau anggaran sebetulnya udah tetap kok dari tahun ke tahun juga. Di Kemdikbud soalnya udah ditetapkan misalnya Dirjen Dikti sekian, budaya sekian, tinggal dilihat aja, tinggal diselesaikan di tingkat Kementerian Keuangan dan jajarannya dan yang terkait dan di situ kan. Jadi untuk orkestrasi menjadi yang sinergis tadi memang ada di posisi di sidang kabinet. Berapa lama sih Prof waktu yang dibutuhkan untuk melihat? Tadi Pak Ade ada cerita ya. Ini akan efektif nih dengan cara seperti ini, dengan kementerian yang saat ini sudah dibagi begitu ya, dan juga kinerja para menteri serta wakil menterinya. Kalau saya lihat dari struktur kementerian yang sudah hilang dannya itu, semua pegawainya sudah ada kok. Nanti yang berubah nanti adalah mungkin staf ahli menteri itu ya kayak gitu kan. Kemudian dirjen, tapi
lihat yang bekerja di kementerian, saya 4 tahun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang bekerja itu eselon, zaman dulu ada eselon 1, eselon 2 ya. Yang kerja di lapangan itu eselon 2. Jadi yang membuat perencanaan Bang Andre di kementerian itu eselon 2 sebetulnya. Jadi nggak ada penambahan SDM, penambahan gedung, penambahan anggaran lainnya nggak ada ya? Nah itu sebetulnya tinggal diorkestrasi, dilihat petanya, misalnya Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Ristek ya kan, itu kan kebudayaan, mungkin masih di Senayan tapi di gedung mana gitu kan, karena Dirjen Kebudayaan dulu di situ kan, Menteri Pendidikannya di depan, menghadap ke jalan. Takutnya kementerian ini di Jakarta, satu lagi kementeriannya di IKN. Oh itu yang tambahan Ria gitu sama Bang Hamdan. Tetapi Pak Hamdan tadi mau nambahin. Salah satu bagaimana menciptakan sinergi itu kan sudah ada tentunya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini menjadi kunci. Betul sekali. Dan beliau-beliau ini senior di government and bureaucracy. Jadi beliau ini mempunyai track record dan kompetensi dan jam terbang untuk di bottlenecking bila ada sumbatan-sumbatan. Lalu yang tidak kalah penting adalah sejatinya tidak ada sebetulnya nomenklatur baru. Hanya ada kementerian yang lebih terfokus dan terspesialisasi. Sementara yang lain juga sudah bisa langsung bergerak dengan cepat, ya kan? Kementerian Pertanian saya pikir tidak akan stop itu mengurusi lumbung pangan, ya kan? Dan kementerian-kementerian lain juga tidak akan melakukan berhenti karena memang menterinya ataupun kementeriannya memang sudah sejak lama ada. Jadi itu yang kedua. Lalu ketiga yang tidak kalah penting, ini juga karena smooth transition. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia lagi-lagi melakukan peaceful transition of power. Bukan hanya damai dan rukun, tapi terjadinya sinergi yang luar biasa antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo pada saat menyiapkan kabinet ke depan. Jadi bukan hanya mendukung dari segi kelembagaan, tapi juga dari persiapan dan juga pendanaan yang tidak kalah penting. Sehingga contoh salah satu program hasil terbaik cepat Pak Prabowo yaitu program MBG, makan bergizi gratis, itu disiapkan badannya. Siapkan badan dan anggarannya sehingga ini bisa langsung cepat. Dan fakta bahwa beberapa menteri sebelumnya di periode Pak Jokowi sekarang dipercaya kembali oleh Pak Prabowo, ini menunjukkan bahwa sebagian kementerian bahkan udah bisa langsung masuk gigi 2, gigi 3, gigi 4 karena memang sudah. Jadi nggak ada honeymoon day langsung kerja gitu ya? Segala macam. Saya pikir mungkin Pak Erick Thohir sudah berpengalaman di Kementerian BUMN, beliau bisa melanjutkan transformasi yang sudah ada. Begitu juga misalnya Kemenko seperti Kemenko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Masih. Yang tetap di posisi tersebut dan mengorkestrasi perekonomian Indonesia. Dan tidak kalah penting Ibu Sri Mulyani. Menkyu. Nah, sekarang kita kembali lagi, mengapa sih Pak Prabowo mengambil tindakan ini? Ada suatu pepatah ya, mungkin dipopulerkan oleh Albert Einstein ya. Ya kan? Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, kadang kita tidak bisa mendapatkan hal yang berbeda. Kita perlu ada terobosan, ya kan? Oleh sebab itu diciptakanlah diinisiasi hal tersebut, ya. Agar apa? Agar kalau misalnya kita lihat dalam ekonomi, kita selama ini kita alhamdulillah ya growth ekonomi kita 5%, salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi itu tidak cukup untuk agar kita bisa keluar dari apa yang disebut middle income trap, ya kan? Maka perlu ada terobosan. Maka Pak Prabowo menciptakan terobosan ini dengan harapan ini akan mengakselerasi jalan kita agar keluar dari middle income trap, lalu memanfaatkan bonus demografi sebaik-baiknya, mengentaskan kemiskinan ekstrim dan program-program strategis serta mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Oke. Prof Ibnu, kalau melihat karakteristik kepemimpinan dari Pak Prabowo begitu ya, kemudian juga pengambilan keputusan berkaitan juga menteri dan juga calon menteri begitu, nantinya apakah ini akan sama dengan Pak Jokowi bahwa jika ini kurang tepat sekian bulan gitu akan ada reshuffle menteri ke depannya? Jadi tiap pemimpin itu ada ciri khasnya kan ya. Pak Prabowo kalau lihat dari pidatonya kemarin kan non-teks, analisisnya tajam, firm gitu ya, relatif juga menggebu-gebu juga ada gitu ya, beda dengan Pak Jokowi lebih kalem kan. Saya kira mungkin harapan terobosan-terobosannya mestinya bisa lebih terrealisir ya. Apalagi tadi itu saya bilang tadi, banyak kementerian yang sudah hilang kata dannya.
Semua diperhatikan jadinya. Jadi yang penting sekarang adalah menurut saya sinergitas. Jadi tidak lagi bicara ego sektoral lagi gitu. Karena kalau enggak akan berulang-ulang saja. Gitu. Selain sinergitas yang juga jadi perhatian publik adalah the right man in the right place. Kalau Prof. Ibnu melihatnya sudah seperti itu belum dengan banyaknya nama itu? Di birokrasi itu, ingat yang mengerjakan sesuatu itu, di birokrasi itu sekali lagi eselon 2 kalau masih ada kata istilah eselonisasi ya. Dirjen aja hanya tahunya bagaimana kata bawahannya itu loh. Itu di kementerian tuh. Jadi saya lihat, walaupun ini banyak menteri, orangnya akan di eselon 2 itu hampir masih sama nih. Dalam masa Oktober sampai Desember, mungkin sampai Januari juga. Kecuali ada kocok ulang ya begitu. Jadi saya akan lihat di situ cara kerja akan relatif sama ya. Kecuali menterinya sudah memberi perintah yang lebih kuat di masing-masing kementerian yang udah hilang dannya itu. Misalnya Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon gitu misalnya kan. Karena ini khusus kebudayaan, eselon 2 dan yang ada di Dirjen Kebudayaan selama ini fokus di situ mungkin misal seperti itu dan yang lain-lain juga seperti itu. Akan Bang Andre dan juga Bang Andreas nanti tahan dulu ya Bang ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Untuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Andre, kalau menjawab pertanyaan tadi terkait anggaran, kemudian apakah memang nanti kantor kementeriannya akan seperti apa, kemudian juga ada nggak mungkin kementeriannya satu di Jakarta, satu di IKN, dan lain sebagainya. Nah, secara teknis akan seperti apa? Jadi Rati, Pak Prabowo kan tadi punya waktu yang longgar, 8 bulan untuk sampai dilantik. Ya. Lalu yang kedua, Pak Prabowo ini bagian keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Sehingga kita bisa lihat, meskipun kementerian ini dipecah, itu tidak akan ada mutasi perpindahan orang. Ya, cari gedung baru tuh nggak ada. Jadi semuanya akan tetap di kantor posisi masing-masing. Anggaran, SDM semua kan anggaran itu kan sudah disiapkan di APBN. Jadi APBN 2025 itu posturnya sudah di-prepare, dipersiapkan untuk memang untuk kabinet ini. Itulah kelebihan dan kemudahan yang didapatkan dari Pak Prabowo. Yaitu blessingnya, alhamdulillah itulah. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, sehingga tadi disampaikan oleh Hamdan tadi. Jadi program-program Pak Prabowo itu bisa tereksekusi, bukan sebatas omon-omon waktu kampanye gitu. Contoh Badan Gizi Nasional, itu kan program Pak Prabowo. Sudah dibentuk di zaman Pak Jokowi, dipersiapkan. Anggarannya pun sudah disiapkan di anggaran. Tapi badan baru APBN lagi, 2025. padahal kita ada Badan Pangan Nasional. Itu hal yang berbeda. Beda lagi ya. Jadi Badan Gizi Nasional itu targetnya bagaimana Januari 2025 ini itu sudah bisa melakukan eksekusi makan siang bergizi gratis di berbagai daerah Indonesia. Contoh di daerah pemilihan saya Sumatera Barat. Itu ada 19 kota kabupaten. Jadi di Januari ini harapannya akan ada 19 dapur ya yang mulai bekerja untuk mendistribusikan makan siang bergizi gratis. Satu dapur unit pelayanan itu bisa 3.000 sampai 5.000 siswa. Itu 19. Bulan April itu kali 2. Itu untuk daerah Sumatera Barat saja. Seperti yang saya ketahui ya. Belum daerah lainnya belum daerah lain. Itu contohnya. Bahkan Pak Prabowo di janji kampanye bilang apa? Bahwa bahkan di pidatonya beliau sampaikan, saya akan swasembada pangan. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Itu tidak sebatas omon-omon, tapi eksekusi. Bagaimana caranya? Pak Jokowi melalui APBN 2025 itu sudah mensahkan anggaran 15 triliun untuk Pak Prabowo bisa mengeksekusi yang namanya intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana nanti proses pengairannya, teknologi pertaniannya, benihnya, dan masuk juga anggaran untuk cetak 150.000 hektar di 2025 ini cetak sawah baru. Itu menunjukkan apa? Semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat pengaman kami maklumi.
tapi percayalah, insya Allah berikanlah kesempatan Ada Pak Prabowo dan kekhawatiran dari Bang Andreas tadi terkait wakil menteri yang tidak berfungsi hanya sebagai gunting pita, menemani dan lain sebagainya. Kita kan sama-sama di DPR pernah melihat wakil-wakil menteri seperti itu. Nah, untuk itu sudah menjadi evaluasinya kan seperti apa? Makanya dari tadi Hamdan sudah jelaskan. Setiap wakil menteri itu di nomenklatur yang sudah disiapkan itu jelas. Tugasnya apa? Wakil menteri ini tugasnya apa? Wakil menteri ini tugasnya apa? Jelas untuk membantu menterinya. Sehingga ini sinergisitas, kolaborasi, semangat itu dibangun. Makanya itulah butuhnya kemarin retreat di Hambalang 2 hari. Dan besok insya Allah ada retreat lagi di Magelang, ya. Untuk apa? Untuk pertama membangun chemistry. Yang kedua memahami program Pak Prabowo. Yang ketiga nanti ada arahan teknis langsung dari Pak Prabowo kepada menteri dan wakil menteri sehingga tanggal 27 mereka pulang, 28 para menteri dan wamen ini bisa langsung gaspol sehingga rakyat, ya, harapan rakyat itu bisa segera terpenuhi. Karena kita lihat Pak Prabowo itu modalnya itu di survei Litbang Kompas itu berapa? 75% ya. 80. 80% masyarakat percaya dan suka dengan pemimpinan Pak Prabowo. Nah, tentu dengan harapan yang begitu tinggi, ini tidak akan disia-siakan oleh Pak Prabowo. Beliau, saya kenal persis, tahu persis ketua umum dan ketua dewan pembina saya ini. Beliau ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Beliau ingin dikenang sebagai presiden yang memberikan legasi terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Dengan cara apa? Bekerja dan melayani masyarakat. Bekerja dan melayani masyarakat. Saya ingin ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang, tadi sudah muncul videonya Pak Prabowo bahwa menjelaskan ini kita negara yang besar, jadi wajar dong kalau kementeriannya juga banyak. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Andreas? Ya, betul kita negara besar dalam arti bahwa membutuhkan pekerjaan-pekerjaan besar juga gitu. Cuma ya tadi saya katakan tadi seperti yang Prof. Ibnu sudah kemukakan juga gitu bahwa di dalam kementerian itu memang yang bekerja itu eselon 2 dan staf-stafnya itu betul gitu. Nah, menteri itu dan wakil menteri kalau ada wakil menteri di situ ya fungsinya adalah mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi menteri itu ketika dia memulai pekerjaan dia harus bisa menerjemahkan pikiran presiden itu dengan tepat gitu. Nggak boleh salah. Jadi misalnya ketika periode yang lalu gitu, pertanyaan kami di Komisi 10 di awal rapat, apa yang dimaksudkan, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerjemahkan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kenapa? Karena pembangunan sumber daya manusia itu core-nya itu ada di pendidikan. Ya di situ Menteri harus bisa menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan pendidikan. Nah kemudian muncullah ya ketika itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Nadiem. Dan bagaimana menerjemahkan kembali ke implementasinya dari Merdeka Belajar itu dilakukan oleh para dirjen dan terutama ya pada direktur-direkturnya gitu. Jadi disitulah kemudian dia menteri itu mengkomunikasikan kembali ke publik apa yang sudah dipersiapkan dan apa yang dilakukan oleh para staf-stafnya, para pembantunya di kementerian tersebut gitu. Nah itu mekanisme kerja yang dan DPR tentu di situ akan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan. Nah kita lihatlah semua yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan itu betul gitu. Semua ya sinergi bagaimana negara besar perlu lebih banyak orang bekerja itu pasti. Nah cuma itu tadi di dalam pelaksanaannya nanti kita lihat bagaimana efektivitas dari kerja yang sudah dirancang, yang sudah dipikirkan oleh Presiden. Saya kemarin kebetulan di rapat MPR itu saya perhatikan betul apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo dan sebagai Presiden, dan saya catat poin-poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu luar biasa dalam penyampaiannya gitu. Nah sekarang itu harus diterjemahkan menjadi program-program dan mensukseskan program-program tersebut gitu. Bagaimana kita bicara soal ya tidak ada kebocoran
di dalam pelaksanaan program-program dengan anggaran-anggarannya gitu. Nah, secara teori ya kalau lebih kecil kontrolnya itu kan akan lebih mudah gitu. Nah, ini bagaimana dengan jumlah ini yang besar, jumlah birokrasi, jumlah personil yang lebih besar ini, kontrol itu bisa lebih mudah dilakukan. Nah, ini yang harus menjadi tantangan untuk kita, pemerintah Pak Prabowo di dalam melaksanakan itu yang akan kita fungsi dan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ya semua yang disampaikan itu betul. Gitu. Tapi nanti bagaimana kita lihat? Kenapa? Implementasinya di lapangan. Oke. Baik, ditahan terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ada catatan dari Bang Andreas dan juga Prof. Ibnu, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia. Kalau berbicara mengenai ternyata kalau dari kementerian ini memang kebanyakan yang bekerja eselon yang tadi dikatakan, kemudian juga ada deputi, ada dirjen dan lain sebagainya. Nah, kemudian wamennya gimana gitu itu dia. Oke, baik. Silakan, Pak Hamdan. Jadi kan pertanyaan ini seberapa efektif kan? Ya. Itu inti dari pertanyaan. Nah, kita bisa lihat saja praktis. Misalnya di Kementerian Luar Negeri. Ketika ada kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, tentu yang mendampingi siapa? Bapak Menlu, Bapak Sugiono. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Wamenlunya? Pak Anies Mata mengurusi misalnya dunia Islam. Lalu kemudian dua wamen lainnya seperti Pak Armananta Nasir, kemudian Pak Hafaz yang memang berasal dari Kemenlu sejak awal, beliau bisa terus melaksanakan transformasi ataupun target-target yang sudah diberikan oleh Bapak Menlu. Nah, yang terpenting adalah kesepahaman dan kesatuvisian. Untuk itulah seperti yang disampaikan oleh Bapak Andre, diadakan namanya Hambalang dan Magelang Retreat. Yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan 25 ya? Betul sekali. Yang kurang lebih fungsinya ada 3. Pertama, yang paling penting adalah menciptakan satu visi, yaitu visi dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Visi bersama Indonesia Maju. Jadi seluruh menteri dan seluruh wamen, seluruh kepala badan itu mempunyai satu visi Presiden dan Wakil Presiden. Lalu kedua yang tidak kalah penting adalah intellectual enrichment, di mana didatangkanlah pakar-pakar internasional, John Mersmayer, ahli geopolitik, Ray Dalio, investor legendaris. Lalu ketiga yang tidak kalah penting adalah seperti yang Bapak Andre sampaikan, team building, menciptakan chemistry. Karena ultimately teamwork makes the dream work. Tanggapannya mungkin Prof. Ibnu, tadi sudah disebutkan bahwa memang Pak Prabowo ini siap sekali begitu ya untuk memimpin 5 tahun ke depan, termasuk adanya Hambalang Retreat itu sudah membangun dan juga membekali para menterinya dan juga wakil menteri gitu ya. Ini seperti apa Prof. Ibnu melihatnya? Kesiapan bekerja di sebuah lembaga publik itu ada di birokrasi. Kalau birokrasinya siap, luar biasa. Birokrasi itu bekerja dengan yang namanya RKAK, Rencana Anggaran dan Kegiatan, keuangan di dalamnya. Yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru ini, karena melanjutkan memeriksa RKKL yang sudah ada di kementerian masing-masing ini, apakah sudah sejalan dengan visi misinya Pak Prabowo. Kalau belum, segera dikoreksi. Kebetulan Menteri Keuangannya masih yang sama ya? Sri Mulyani kan enak jadinya, Dirjen Anggarannya masih kan. Jadi kalau visinya hebat Pak Prabowo, RKKL-nya masih gitu-gitu aja, niscaya tidak akan tercapai. Tapi harus ada koreksi ya? Menyesuaikan gitu, penyesuaian. Misalnya ini mana yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian visi misinya Pak Prabowo, itu harus diperiksa itunya tuh, RKAKL-nya itu loh, di masing-masing kementerian yang sekarang pisah, yang dannya tadi hilang itu. Misalnya di Deputi atau di Dirjen Kebudayaan dulu jadi Menteri Kebudayaan, sekarang Menteri Pendidikan dulu, sekarang berpisah, itu diperiksa tuh RKAKL-nya itu. Kalau sejalan dengan program, lanjutkan. Kalau belum sejalan, dikoreksi. Apa poin dari Prof. Ibnu terkait program besar dari Pak Prabowo bisa diturunkan ke menteri, wakil menteri, dan jajaran bawahnya? Misalnya, bicara mengenai Indonesia Emas ya. 2045 kan, Indonesia Emas. Dibayangkan ya, Indonesia Emas itu diperlukan SDM-nya pintar dan sehat. Berarti program pendidikan dan kesehatan itu menjadi penting di situ kan. Jadi, kita tahu ya, misalnya di pendidikan saya pernah bekerja di sana, 2011-2014 setiap tahun siswa kita itu 35 juta orang.
Periksa sekarang 50 juta orang setiap tahun Bang Andre. Anak didik kita itu. Itu belum dihitung TK itu. Karena sekolah itu mulainya SD sampai SMA. Itu udah 50 juta. Bagaimana mencerdaskan dan menggizikan tadi. 50 juta orang tiap tahun yang saya harapkan benar-benar Badan Gizi ini punya kontribusi kuat bagi pencapaian Indonesia Emas itu. Jadi gizinya tadi programnya dijalankan, tapi ada juga efek positifnya begitu ya terhadap pertumbuhan baik SDM anak-anak kita di Indonesia gitu ya. Iya, Badan Gizi yang disebut Bang Andre, kita harapkan di satu sisi kesehatan peserta didik kita makin sehat, lalu intelektualitasnya naik karena gizi itu kontribusinya pada dua hal itu penting sekali. Ingin menambahi Bang Andre? Ya, jadi tentu sekali lagi kita memahami masukan dari Prof ya, dan ini insya Allah dipersiapkan dengan matang. Tadi disampaikan oleh Hamdan ya, bagaimana nanti retreat di Magelang ini, di Magelang ya, itu bukan hanya sebatas team building tadi, ya lalu para menteri dan wamen ini juga mendapatkan arahan teknis dari Pak Prabowo, sehingga nanti diharapkan bisa langsung gaspol. Tapi yang pasti sekali lagi ya, kita beruntung ya, Pak Prabowo ini sangat beruntung, Indonesia ini sangat beruntung bahwa transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sangat mulus. Ya, Pak Prabowo dibantu betul oleh Pak Jokowi, dipersiapkan dengan karpet merah sehingga transisinya benar-benar jalan. Nah, contoh seperti yang di Kementerian Pendidikan yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, bagaimana Pak Prabowo ingin 2025 ini bisa melakukan perbaikan, renovasi 22.000 kelas, 20 kelas dan MCK di 22.000 sekolah. Ya, nah alhamdulillah itu bisa direalisasikan, Prof. Bukan sebatas omong-omong lagi, bukan janji kampanye, karena di APBN 2025 itu sudah siapkan anggaran 20,3 triliun. Lalu soal kesehatan, Pak Prabowo di kampanye bilang akan mengurangi TBC. Alhamdulillah itu anggarannya juga disiapkan untuk perang terhadap TBC itu di Kementerian Kesehatan sekarang sudah ada anggarannya 8 triliun. Nah, lalu untuk meningkatkan kualitas rumah sakit pun sudah ada. Jadi insya Allah mohon doanya, mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran insya Allah akan bergerak cepat agar bisa harapan dan ekspektasi rakyat bisa diwujudkan. Kita ke Bang Andreas ya, terakhir tanggapannya Bang Andreas. Ya, saya kira bahwa apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah disusun di dalam bentuk kabinet ini sekarang kita lihat di dalam implementasinya nanti gitu. Saya kira Pak Prabowo juga akan memperhatikan itu dan ya tentu memonitor, kemudian melakukan evaluasi. Dan kita lihat di dalam katakanlah 100 hari ke depan bagaimana pelaksanaan daripada semua apa yang dipikirkan, apa yang sudah dibicarakan itu di dalam kerja dari kabinet ini gitu. Biasanya rakyat menantikan itu gitu. Dan ya kami di DPR tentu kami akan memberikan dukungan dengan memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan, dan itu yang paling baik itu di dalam proses pelaksanaan pemerintahan itu. Itu yang ditunggu-tunggu kalimat dukungan kata Bang Andre. Baik, terima kasih banyak Bang Andreas. Terima kasih Bang Andreas. Prof. Ibnu, Pak Hamdan dan juga Bang Andreas sudah hadir pada pagi hari ini. Kita nantikan semoga dengan walaupun kabinet gemoy begitu ya, tapi bisa menjalankan efektif menjalankan program-program besar dari Pak Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, dan Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan mahasiswa asal Aceh Barat berinisial DE yang terjadi di sebuah kos-kosan di Desa Jelingke, Kota Banda Aceh. Pelaku berinisial Z diamankan tim Satuan Reskrim 14 jam setelah insiden pembunuhan terjadi. Dari keterangan pelaku kepada penyidik, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin mencuri sebuah HP milik korban untuk dijual dan uangnya digunakan untuk pulang ke kampung halaman ke Kabupaten Biren. Dari tangan pelaku, pemirsa, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sebilah pisau dapur, 1 unit sepeda motor, dan baju yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pembunuhan terhadap korban.
Ya, kita akan langsung tanyakan seperti apa kronologi dari kasus ini. Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Kasat, boleh diceritakan ini seperti apa awal mula dari kasus ini Pak Kasat? Baik, jadi dapat kami jelaskan pada tanggal 19 Oktober kemarin hari Sabtu, kami mendapat informasi sekitar pukul 13.30 ya, bahwa ada terjadi pembunuhan di salah satu kos di wilayah Jelingke, di mana informasi yang kami dapat itu adalah dari adiknya saksi ya, itu setelah dia pergi dari keluar ke rumah saudaranya sekitar pukul 10, ketika dia pulang pukul 12 itu dia sudah menemui kakaknya yang tinggal bersama satu kos di situ, itu sudah tidak bernyawa dengan bersimbah darah di dalam kos. Dari situ kita coba melakukan penyelidikan gitu ya, dan juga kita lakukan olah TKP. Betul, memang terjadi diduga ada pembunuhan karena kita dapati ada luka tusukan di leher korban, begitu. Ya, apa motifnya Pak Kasat? Apakah sudah dapat didalami oleh pihak kepolisian? Iya, jadi setelah kami lakukan penyelidikan dan kami dalami dari berbagai saksi, memang motif dari pelaku ini lebih ke permasalahan ekonomi, karena memang setelah kita mendapatkan keterangan juga dari pelaku dan ada hal petunjuk-petunjuk yang kami dapat bahwa memang dia ini tidak punya uang, ingin pulang kampung hari itu. Sempat ke rumah saudaranya juga di pukul 9.30, kalau tidak salah dia sempat ke rumah neneknya itu minta uang, namun tidak dapat uang di situ, gitu, tidak dikasih. Dari situ dia berpikir bahwa dia punya teman yang ia kenal, yang ia ingat itu di kosan si korban. Gitu. Akhirnya dia bertujuanlah ke sana, awalnya dengan maksud ingin mencuri handphone. Namun ketika sampai di tempat kejadian, di lokasi, dia temui korban sedang tidur, itu sekitar pukul 10. Akhirnya karena ia takut mengambil handphone terus bangun, akhirnya dia karena melihat juga di situ ada sebilah pisau, langsung dilakukanlah pembunuhan dulu, dihilangkanlah nyawanya dulu, langsung dia melarikan diri. Bahkan handphonenya malah ketinggalan yang mau dicurinya. Ancaman hukumannya seperti apa Pak Kasat? Iya, saat ini kita terapkan pasal 38 dan atau 340 ya. Bisa jadi ini juga salah satu pembunuhan berencana. Bisa sampai 15 sampai 20 tahun ancaman Terima kasih kurungannya. Kompol Fadila Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Oke, baik, informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa saksikan kabar utama pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.